Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Nah, ini sudah saya buat bentuk dari SPLTV-nya ya, yang elemen-elemennya maksudnya yang koefisiennya A11, A12, A13. Nah, ini dia saya sesuaikan dengan letak elemen pada matriks. Jadi metode determinan itu bisa juga digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya? Tetap kita buat bentuk dulu yang namanya matriks koefisien. Sudah, bentuklah matriks koefisiennya berdasarkan SPLDV-nya. Oke, nah berdasarkan SPLTV-nya, matriks koefisiennya seperti ini. Koefisien dari X ada A11, A21, A31. Koefisien dari Y A12, A22, A32. Koefisien Z A13, A23, A33. Ya, ini dia koefisiennya. Variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Sudah, kemudian hasilnya itu adalah B1, B2, B3. Sudah. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya berarti nilai X, Y, dan Z dengan metode determinan tidak jauh berbeda ya, hampir samanya dengan yang namanya SPLDV. Sudah. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu D, itu berarti determinan dari matriks koefisien, berarti A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, untuk menentukan determinannya kalau bisa pakai metode Sarus, mau pakai ekspansi kofaktor minor, terserah. Sudah. Kemudian dx itu determinan dari ya elemen koefisien dari X itu kita ganti dengan hasil, berarti di sini B1, B2, B3, kolom kedua tetap A22, A32, A13, kolom ketiga tetap. Sudah. Kemudian DY determinan dari matriks ya, yang kolom kedua ini koefisien Y kita gantikan dengan hasil, berarti A11, A21, A31, di sini B1, B2, B3, kolom 3 tetap A13, A23, A33. Oke, kemudian DZ ya, berarti kolom ketiga koefisien dari Z kita gantikan dengan hasil, kolom 1 dan kolom 2 tetap. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau bisa menggunakan metode Sarus atau metode ekspansi kofaktor minor untuk menentukan determinannya, terserah. Ya, mau pakai yang manapun hasilnya pasti selalu sama. Sudah. Kemudian himpunan penyelesaiannya ya X, Y, Z. Ya, X itu berarti dia dx per D, Y itu berarti dy per D, Z itu berarti dz per D. Inilah himpunan penyelesaiannya X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Baik, di sini sudah ada contohnya saya tuliskan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, ini ada sistem persamaan linearnya. Mari kita jawab ya. Kita buat matriks koefisiennya dulu. Berarti ada 1, koefisien X 1, 2, 1. Koefisien Y 1, minus 3, 4. 1, minus 3, 4. Koefisien Z min 1, 6, minus 3. Min 1, 6, minus 3. Sudah. Kebetulan variabelnya X, Y, dan Z sama dengan hasilnya ada 5, minus 6, 9. Oke, nah mari kita tentukan nilai dari D, dx, dy, dan dz-nya. Saya pakai metode yang sederhana ya, metode Sarus. D itu berarti determinan dari matriks 1, 2, 1, 1, minus 3, 4,
min 1, 6, minus 3. Sudah, kita pindahkan kolom 1, 1, 2, 1, 1, minus 3, 4. Oke, nah kita kalikan ya, seperti biasa. Diagonal utama dan diagonal pembantunya. Sudah, 1 kali min 3 kali min 3 itu 9. Sudah, tambah 6 kurang 8. Yang bawah 3, 24. Kemudian minus 6. Oke, nanti ini kalau dihitung hasilnya sama dengan minus 14. Oke, kemudian dx ya. Berarti kolom 1 kita gantikan dengan 5, minus 6, 9. Kolom 2 tetap 1, minus 3, 4, min 1, 6, minus 3. Saya pindahkan kolom 1, 5, minus 6, 9. Kolom 2, 1, minus 3, 4. Oke, kita kalikan. Diagonal utama, kemudian diagonal pembantu. Ya, berarti dia ini 5 kali 9, 45. Tambah 54. Ditambah 24. Sudah, dikurang 27. Ditambah 120. Sudah, ditambah 18. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan minus 42. Oke, nah kemudian di Y, berarti kolom 2 kita ganti ya, 1, 2, 1 tetap kolom 2, jadi 5, minus 6, 9. Kolom 3 tetap min 1, 6, 3. Sudah, 1, 2, 1 kolom 1, 5, minus 6, 9. Oke, kita kalikan seperti biasa ya, diagonal utama, kemudian diagonal pembantu. Oke, berarti dia minus ya, minus 18. Ini minus 3 ya. Oh, ini minus 3. Nah, kadang-kadang ini silapnya tanda itu ya, jangan sampai silap. 18 tambah 30 kurang 18. Sudah, yang bawah diagonal pembantu positif 6. Sudah, tambah 54 kurang 10 kali minus 3 kurang 30. Oke, nah ini nanti hasilnya sama dengan 0. Sudah, 0. dz ya, berarti tinggal kolom 3. 1, 2, 1 kolom 1 tetap 1, minus 3, 4 tetap kolom 2, kolom 3, 5, minus 6, 9. 1, 2, 1 kolom 1, 1, minus 3, 4. Oke, kolom 2 kita kalikan seperti biasa. Oke, berarti ini hasilnya minus 27 kurang 6. 10 kali 4, 40. Sudah, kurang yang dari diagonal pembantu minus 15, minus 24, positif 18. Sudah, kalau nanti kita cari hasilnya ini sama dengan 28. Oke, berarti tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya. dx per d, dy per d, dz per d. Berarti sama dengan dx minus 42 per minus 14. Sudah, ini ya, dx per d, dy 0 per minus 14, z 28 per minus 14. Nah, kalau dia bulat dia bagikanlah ya, minus 42 dibagi minus 14, kebetulan dia bulat 3 ya. 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. 24 dibagi minus 14 itu minus 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang diberikan. Oke, sampai sini paham ya?
Nah, mungkin nanti pada sebagian soal itu kamu jumpai yang nama soal cerita ya. Soal cerita yang ditanya tetap sama himpunan penyelesaian. Jadi ya langkahnya seperti yang biasa. Dari soal cerita kau buat pemodelannya dulu ya, bentuk sistem persamaan linear 3 variabelnya pakai pemisalan ya, X siapa, Y siapa, Z siapa. Bentuk persamaannya, kemudian tentukan himpunan penyelesaian dengan metode determinan seperti ini. Oke ya, nah mungkin ini aja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.